wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel ini, dan saya senang sekali Ruby Herman. Hari ini kita bakal bahas tentang properti. Nah, saya mau mengambil topik nih, banyak sekali keresahan di dunia properti nih, khususnya di kala pandemi. Kenapa banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi? Oleh karena itu kita akan bahas bagaimana nih menghadapinya, bagaimana menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, dan apakah harus mungkin gulung tikar atau masih ada harapan. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Nah, sudah hadir bersama saya ada Bapak Suherman, pelaku bisnis properti ini udah puluhan tahun, dan juga beliau sebagai praktisi dan juga pengajar, banyak mengajar di BUMN dan juga banyak mengajar diundang di developer-developer untuk sharing bagaimana nih untuk berjuang strategi di dunia properti. Halo Pak Suherman, apa kabar Pak? Salam sejahtera Pak Ruby, salam sehat pemirsa semua dimanapun berada ya. Salam properti, tetap semangat, tetap sehat. Wow, luar biasa ini sambutan dari Pak Suherman ini. Energinya berasa. Pak Suherman, sebelumnya terima kasih nih Pak buat waktunya Pak Suherman untuk sharing-sharing bagaimana nih strategi. Apalagi Pak Suherman juga kan sebagai praktisi dan juga dulu juga profesional Pak ya di dunia properti ya Pak ya. Wow, senang sekali nih kita bisa ngobrol-ngobrol. Pak, kondisi pandemi gini Pak, apa yang harus dilakukan dan bagaimana nih pandangan Bapak tentang khususnya di kondisi ini? Tapi sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu Pak Suherman. Silakan Pak Suherman. Ya, pandangan di masa pandemi, Bapak Ibu, teman-teman semua, praktisi properti, developer, agent properti, ya. Yang pertama kali ya kita tetap harus positive thinking, tetap semangat, ya. Di balik krisis, di balik masalah, selalu ada solusi. Makanya kita kumpul di sini di acara ini, ya. Nah, selalu ada solusi, selalu pasti ada jalan keluar. Kita nggak usah putus asa, nggak usah sedih, nggak usah desperate, nggak usah stagnan, ya, tetap maju, tetap jalan, tetap bangkit. Pasti ada solusinya. Setiap masalah, setiap resesi, setiap beban itu pasti ada jawabannya, ada solusinya. Wow. Nah, di masa pandemi ini apa yang terjadi sih Pak Ruby dan Bapak Ibu teman-teman semua? Yang pertama fenomena yang terjadi adalah penjualan properti ada yang naik, ada juga yang turun, ada yang laku, ada yang nggak laku gitu. Nah, saya kemarin ketemu dengan satu developer Pak Ruby, ya di daerah timur Jakarta, daerah Kerawang ya. Itu di masa pandemi penjualan di atas 55 miliar Pak Ruby. Wow. Di masa pandemi. Iya, percaya atau nggak percaya, saya ketemu langsung sama developernya dan ketemu top manajemennya gitu. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, saya ketemu satu developer ya, CEO, developer properti 200 hektar di daerah timur Jakarta juga ya. Itu penjualannya setiap bulan rata-rata 80-70 unit setiap bulan. Harganya 450 juta harga satu rumah. Untuk landed sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah, untuk landed nggak ada masalah. Ya, jadi sebenarnya kalau bicara pandemi, ada pasarnya nggak sih, ada jualan nggak sih, lesu nggak sih? Ya buktinya ada. Memang ada juga yang pendarahan, ada yang bleeding juga. Nah, bagaimana kita menyikapinya gitu loh? Apa what to do? The next gimana? Nah, itu yang mau kita bahas hari ini Pak Ruby kurang lebih. Nah, wow, luar biasa nih Pak. Nah, sebenarnya dari sisi tadi developer harus ngapain sih Pak? Terus dari sisi pelaku bisnisnya khususnya di bidang sales properti, ya kan? Atau mungkin kantor broker atau apa, harus ngapain Pak? Apa yang harus mereka lakukan untuk not just survive seperti yang Bapak bilang kan? Wah, bisa penjualannya luar biasa gitu Pak. Ya, saya mengambil benang merah dari success story ya di masa pandemi di Januari sampai dengan Juni yang penjualannya di atas 50M tadi ya. Nah, saya juga melihat bahwa ada developer-developer tertentu yang memang lagi tiarap gitu, penjualannya berhenti sedikit, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, saya ngambil benang merahnya ada 3 poin Pak, ada 3 poin yang kita sebagai praktisi, sebagai developer, sebagai investor, kita harus ngapain 3 poin ini penting
Ya, ini sudah diriset oleh satu lembaga marketing namanya Inverter Knowledge ya. Inverter Knowledge teman saya Pak Yusuf Hadi sebagai CEO-nya. Jadi 3 hal ini penting Bapak Ibu, teman-teman. Apa sih 3 hal itu yang perlu kita sikapi ya di masa pandemi? Kita bisa tetap jualan, tetap survive ya. Yang pertama teman-teman Bapak Ibu semua, ini terjadi bukan hanya di Indonesia tapi global ya, bahwa angkatan kerja 70% itu semua adalah kolonial. Mohon maaf, kebetulan saya milenial, saya kolonial. Jadi mereka ini 70% ini sekarang bekerjanya remote work. Mereka bekerjanya udah nggak datang secara fisik. Lagi pula nggak memungkinkan masa PPKM. Jadi Bapak Ibu, yang paling penting adalah yang pertama kali Bapak Ibu mesti concern ya adalah di SDM, sumber daya manusia. Angkatan kerja banyak sekali. Jadi bagaimana kita mengelola kantor dengan remote work tadi. Nah itu Bapak Ibu yang concern yang pertama. Ya, buktinya apa? Tetap jualan gitu loh. Dari 3 contoh tadi yang saya berikan, kita tetap jualan di koridor timur. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan remote work tadi. Remote semuanya kerjanya. Yang kedua, Pak Ruby, Bapak Ibu dan teman-teman semua praktisi properti dan juga pelaku properti, developer properti, investor properti. Yang kedua, yang kita mesti concern adalah pertama tadi sumber daya manusia. Yang kedua adalah semua udah go digital, Bapak Ibu. Orang beli properti go digital. Orang jual properti go digital, ya. Yang ketiga, orang semua memanfaatkan teknologi. Nah, kalau kita nggak memaksimalkan teknologi ini, kita akan ketinggalan, Bapak Ibu, teman-teman semua. Di masa pandemi ini terjadi perubahan, dan ini akan menjadi satu tren ke depan. Sekarang udah pakai robot, artificial intelligence. Orang membeli properti, kata kuncinya udah pakai robot semua. Pakai suara, voice. Ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, ya kita harus beralih yang tadinya offline ke online, O2O, ya. Jadi offline. Jadi bisnis yang evergreen adalah bisnis yang bisa evergreen adalah offline to online. Nah, caranya gimana? Caranya ada 2. Ada yang organik, ada yang berbayar. Nah, organik ini Bapak Ibu harus kuasain 5 elemen media yang harus kuasain. Nah, nanti saya akan detailkan. Yang pertama tadi sumber daya manusia, yang kedua evergreen, ya kita harus go digital. Yang ketiga Bapak Ibu, kita harus sinergi dan kolaborasi, Bapak Ibu. Ya, saya dengan teman-teman ya berbagai kompetitor ya, kita di luaran kita kompetitor, tapi di dalam satu komunitas kami bekerja sama, sinergi kolaborasi ya, itu di sinergi dan director forum. Ya, jadi teman-teman Bapak Ibu semua, kita harus sinergi kolaborasi. Sekarang ini produk banyak. Yang jualan juga banyak. Yang belinya gimana? Sedikitkah? Enggak. Buktinya ada aja yang beli gitu loh. Apartemen mau yang murah, yang mahal. Ya, semua ada market ya. Ada. Tinggal bagaimana niche market ini kita bisa hack gitu, bisa dapetin. Nah, 3 hal ini yang menurut saya sangat concern yang terjadi di masa pandemi, Pak Ruby. Ini berdasarkan pengamatan saya, berdasarkan riset saya kepada developer-developer yang dari Januari sampai dengan Juni ini track record-nya di atas 50M penjualan per bulan, setiap bulan. Nah, berarti juga harus tadi ya, 3 hal itu harus diperhatikan. Ya, 3 hal ini harus diperhatikan. Nah, tadi Bapak bilang juga harus menguasai 5 elemen tuh. 5 elemen. Mungkin boleh share juga tuh, Pak. Elemen? Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, di dunia digital, dunia maya itu sama seperti dunia sehari-hari, ya. Jadi kita harus memperbanyak promosi kita. Ya, promosi ada 2, ada yang offline dan online. Nah, yang online ini juga ada 2, Bapak Ibu, yang organik dan berbayar. Nah, yang organik kita harus kuasain di 5 media. Yang pertama medianya website, Bapak Ibu. Banyak sekali teman-teman kita developer maupun agent properti, mohon maaf ya, belum punya website. Kalaupun ada website nggak dioptimasi. Kalaupun dioptimasi nggak dimonetisasi. Nah, itu pertama teman-teman ya. Teman-teman kita harus buat website yang bukan yang bagus ya, website yang dioptimasi gitu loh. Jadi yang website ini orang berinteraksi di situ, orang bisa dapetin informasi dari situ. Kita bisa mengedukasi calon buyer kita, investor kita di situ. Gitu. Sebagai media 2 arah. Gitu. Yang kedua Bapak Ibu, medianya apa sih? Yang pertama tadi website, yang kedua adalah sosial media. Kita tahu media sosial ini sekarang lagi rame.
Facebook, Instagram, betul, bahkan sampai ke TikTok dan sebagainya. Jadi yang kedua, Bapak Ibu, kalau mau eksis di masa krisis, harus kuasain 5 media. Pertama, website yang dioptimasi. Yang kedua adalah sosial media, Pak Ruby, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, sosial media kita bicara banyak medianya, ada Facebook, ada Instagram, dan sebagainya. Tapi Pak, kan sosial media ini kan bukan buat jualan, Pak, betul. Tapi kita harus tahu fundamental dan tekniknya. Nah, itu dia. Yang ketiga, Bapak Ibu harus kuasain ini. Ya. Website, sosial media. Yang ketiga, Bapak Ibu harus kuasain apa? Video. Karena sekarang nih tren ke depan 2024, semua beralih ke video semua. Ya, baik di sosial media. Semua sekarang lagi trennya ke video. Ya, kita bagaimana mengedukasi orang, memberikan informasi buat ke orang. Bagaimana membantu orang untuk menemukan properti pilihan yang tepat. Nah, media video. Yang keempat, Bapak Ibu harus kuasain ini. Apa? Marketplace. Semua marketplace harus kuasain. Ya, saya nggak boleh sebutin brand. Ya, nanti tersangkanya promosi ke suatu brand. Nah, warnanya boleh Pak, warna marketplace ya. Warna marketplace. Ya, ada hijau, ada biru, ada orange, macam-macam lah. Ya, marketplace properti ya tentunya ya, marketplace properti. Karena kita bisnisnya properti, dagangnya properti, investasinya properti, ya cari di properti. Ya. Nah, yang kelima, Bapak Ibu harus di forum. Ya, forum itu tempat ya komunitas berkumpul ya orang. Nah, forum. 5 ini Bapak Ibu kuasain. Nah, apa benefitnya kalau sebagai investor? Sebagai investor dapetin barang-barang murah, terpercaya. Karena kadang-kadang yang jualnya ini, yang secondary, orangnya langsung owner yang jualan. Iya. Yang pertama itu benefitnya. Yang kedua, benefit buat agent properti apa? Agent properti nggak kehabisan database, lalu dapetin database yang baru. Wow. Gitu. Karena ada 175 juta orang yang setiap hari bermain di internet. Yang punya handphone 350 juta orang. Jadi satu orang punya 2 handphone. Bahkan satu handphone 2 nomor, 4 nomor. Karena yang 2 nomor buat dagang, yang 2 nomor buat pribadi. Oke. Nah, Bapak Ibu, apa untungnya buat developer? Buat developer lebih mudah untuk penetrasi ke pasar. Pasarnya jelas, terukur, terencana. Jadi budgetnya juga bisa dengan minimalis. Karena organik kan gratisan. Nah, yang kedua, teman-teman bisa pakai yang berbayar, yang ads. Berbayar ini bisa dilakukan kalau Bapak Ibu teman-teman semua sudah melakukan yang organik. Jangan langsung berbayar, yang organik aja nggak mampu, terus mau yang berbayar, boncos. Karena salah masukin kata kunci, salah bidik target market. Nggak ngerti lagi cara ngebidiknya, cara optimasi. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, saya juga sebagai generasi kolonial juga belajar Pak Ruby, Bapak Ibu teman-teman semua. Saya belajar dari teman-teman milenial yang anak-anak itu umurnya separuh di bawah saya, Bapak Ibu. Guru-guru saya, ya saya merasa belajar. Kita harus saatnya nggak bisa kita menutup diri gitu loh. Kita paling hebat gitu. Mungkin di satu bidang kita hebat, tapi di bidang lain belum tentu. Justru yang milenial ini yang hebat. Mereka jadi pemimpin di masa depan. Jadi kita harus sinergi, kolaborasi. Kurang lebih gitu, Pak. Wow. Keren banget dengan tadi menerapkan tadi 5 elemen dan juga 3 hal tadi di combine. Wah, jadi mantep Pak ya. Itu yang bisa menerobos dengan melakukan penjualan-penjualan ya Pak Suherman. Pak Suherman, itu kan dari sisi developer nih Pak Suherman, harus seperti ini, ya kan? Nah, bagaimana kalau dari sisi mungkin juga sebagai seorang sales property Pak Suherman, apa yang harus dilakukan di kala saat ini Pak Suherman, di kala pandemi ini Pak Suherman? Ya, nah teman-teman sebagai sales property, saya juga sampai dengan hari ini, saya memperkenalkan diri saya sebagai seorang sales. Saya 15 tahun yang lalu juga dari latar belakang seorang sales di manajemen. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, what to do kita sebagai seorang sales saat ini? Tentunya di saat ini justru satu peluang buat kita bukan hanya selling saja, tetapi kita membangun relationship. Ya, teman-teman semua, mungkin teman-teman Bapak Ibu semua bisa hebat, bisa sukses, dapetin leads, dapetin prospek buyer di internet, tetapi itu tidak akan menjadi konsumen kita kalau kita nggak bisa memanage dengan baik dan benar. Ya, teman-teman di sales property sebagai property agent ataupun marketing property atau sales in-house, teman-teman what to do, apa yang mesti dilakukan saat ini? Yang pertama teman-teman harus membina hubungan yang baik. Karena orang beli properti
ya apalagi rumah. Kebetulan saya jualan rumah, Pak Ruby. Jadi orang beli rumah tuh sekali seumur hidup, jarang dipindah-pindah kecuali ada masalah, ada problem, baru dipindah, upgrade atau downsize, kan downgrade seperti itu. Nah, teman-teman semua, yang pertama kita harus bangun relationship. Jangan hanya jualan terus gitu loh. Orang jenuh, orang butuh motivasi, orang butuh diperhatikan, orang butuh semangat saat ini. Kondisi lagi chaos begini, orang butuh sesuatu apa ya, partner, teman, sahabat. Kita menjadi saudara gitu loh. Nah, kalau kita udah menjadi sahabat, menjadi saudara, apapun yang kita jual, dia percaya, barang itu bagus, dia beli, Bapak Ibu. Bangun relationship, building trust. Bangun relationship, building trust. Jadi, di dunia online juga sama, Bapak Ibu. Kita nggak bisa baru ketemu orang di tengah jalan, terus kita ajak kawin, nikah. Sorry ya, nggak bisa. Siapa lu, siapa gue, gitu. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, kita harus bersahabat, berteman dengan siapapun, kita harus berteman. Jadi kekuatan silaturahim ini sangat luar biasa, Pak Ruby. Kekuatan silaturahim. Ya, jadi saya juga kemarin, hari ini saya juga melakukan yang sama. Ya, kepada semua orang saya mengucapkan selamat Idul Adha seperti itu. Ya, jadi kita harus bangun relationship. Bangun relationship ini tujuannya memang ujung-ujungnya jualan, tapi kita nggak boleh langsung di awal langsung nawarin dagang, itu nggak boleh. Itu sangat diharamkan, nggak boleh. Ya, yang pertama bangun building trust. Ya. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi sahabat, menjadi saudara untuk calon-calon buyer kita. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, teman-teman semua, di masa pandemi kan kita terbatas, Pak Ruby. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita PPKM, kita ngikutin anjuran pemerintah. Ya, itu untuk kebaikan kita bersama. Ya, kita pingin COVID ini cepat berlalu dan kita bisa aktivitas normal. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Pertama, bangun relationship. Yang kedua, bangun kita punya improvement kemampuan, Pak Ruby. Saya sampai dengan detik ini, walaupun saya pernah juga isoman, saya belajar terus, baca buku, saya ikut acara seperti ini, ikut acara di Rins, ya. Kemudian yang ketiga, saya juga ikut seminar-seminar online, ya. Kita harus improvement, belajar, membangun apa? Membangun diri kita. Kalau tadi kita membangun relationship, kedua kita membangun diri kita, Bapak Ibu. Apapun profesi kita sebagai sales, agent property, in-house, itu kan ada banyak waktu. Kita maksimalkan waktu ini supaya kehidupan kita yang lebih berharga, berarti, bermakna, dan berkelanjutan buat orang lain. Niscaya pasti Tuhan buka jalan buat kita. Ya. Wah, keren banget. Membangun relationship, kedua adalah membangun improvement diri kita, ya, personal, ya, personal. Dua hal itu ya, Pak, yang harus. Ya, yang ketiga, teman-teman mesti bangun branding, personal branding. Teman-teman produknya apa? Propertinya apa? Profesinya apa? Bangun personal branding. Caranya gimana? Ya tadi 5 elemen tadi. Oh, 5 elemen ini dipakai juga. Oh iya, dipakai untuk bangun personal branding. Pertama relationship, kedua bangun improvement diri kita sendiri, yang ketiga bangun branding kita. Jadi orang tahu kita ini siapa. Karena orang beli properti itu kan berdasarkan kepercayaan, Pak Ruby. Yeah. Saya nggak akan beli properti dengan orang yang tidak saya percaya. Nah, saya mesti tahu nih, Pak Ruby saya udah tahu nih, oh Pak Ruby ini luar biasa dari Rins, ya kan. Suatu ketika saya membutuhkan produk jasa Bapak, saya pasti carinya Rins. Carinya Pak Ruby Herman. Nah, karena personal branding Bapak udah kuat. Nah, teman-teman juga, ya di masa pandemi ini ngapain? Kan banyak waktu kita. Maksimalkan waktu kita seolah-olah kita kayak kerja normal gitu loh. Gitu. Jadi bangun relationship, bangun improvement, ya, personal development. Yang ketiga, bangun branding kita. Kenapa gitu? Ini memang mungkin nggak mudah, Pak, ya, nggak seperti membalikan telapak tangan. Betul, nggak mudah. Step by step, daily activity-nya dilihat, maka bisa melakukan terobosan-terobosan dalam penjualan ya, Pak, ya, pastinya. Betul. Wah, luar biasa nih Pak Suherman. Keren banget ilmunya. Ini, wah, ilmunya kalau bisa dibilang daging semua nih. Yes. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Wah, sangat-sangat bermanfaat. Thank you so much Pak Suherman. Pak Suherman, ngomong-ngomong, saya kenal Pak Suherman kan dari Pak Marino nih. Ya. Pak Marino yang di Victoria Square. Nah, saya mau nanya Pak Suherman dong. Pak Suherman, bagaimana pendapat Pak Suherman tentang Victoria Square? Oke, nah ini menarik. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, Pak Ruby, saya tinggal di daerah BSD, Bumi Serpong Damai, di Serpong di Tangerang Selatan. Ya, karena tinggal di Tangerang, saya sering hunting
hunting lah ke kiri, ke kanan, window shopping, cari-cari properti. Karena memang kerjaan saya ngeflip properti, Bapak Ibu teman-teman. Ya, beli-beli barang-barang properti, kemudian direkondisi, dijual, disalurkan. Nah, Bapak Ibu teman-teman, saya sudah beberapa kali ke sana, bahkan ajak keluarga saya juga makan di Victoria, apartemen Victoria ya, Victoria Square. Jadi saya melihat ya, pertama ya, saya interested ya dengan proyek ini ya. Gini loh, saya memang bukan karyawan Victoria pertama. Saya bukan agennya Victoria, bukan karyawan Victoria. Cuman kepentingan saya ke sana karena saya cari-cari properti dan saya coba makan di sana gitu loh, makan di satu tempat lah di sana ada resto, titik kumpul 78. Iya. Jadi teman-teman ya, impresa saya waktu saya datang ke sana, saya melihat pertama ini developernya ini memang punya passion untuk memberikan satu hunian yang terbaik buat orang di Tangerang gitu, atau orang yang punya kepentingan di Tangerang. Saya melihat itu yang pertama. Kenapa ya? Pertama begini Bapak Ibu teman-teman, ini lokasinya berada di pinggir jalan raya utama. Terus kedua, dia sudah jadi bangunannya. Yang ketiga, harganya, cara bayarnya tuh sangat-sangat lunak, sangat-sangat pro kepada konsumen. Terus saya tanya kepada salesnya, kepada marketingnya, kok kenapa bisa begini gitu loh? Banyak orang jualan properti, sorry ya, inden gitu loh, inden akhirnya telat bangunan. Ini sudah jadi bangunannya dan sudah ada yang tinggal. Nah, saya melihat bahwa ini developer memang benar-benar punya visi misi, ingin memberikan satu properti hunian idaman buat karyawan, orang yang tinggal, orang yang kerja, orang yang dagang, yang bisnis di Tangerang. Hunian yang seperti apa? Hunian yang baik, yang bagus, yang layak, dengan fasilitas yang memadai. Itu yang saya melihat passion daripada si developer. Saya keliling. Saya dengan Pak Mario, saya keliling, saya diajak gitu ya. Padahal saya nggak beli di sana. Saya cuma diajak sebagai tamu, tapi saya melihat bahwa memang benar-benar ini developer sangat serius untuk membangun satu hunian idaman, benar-benar hunian. Gitu. Dan kedua, kenapa hunian idaman? Karena saya melihat memang harganya benar-benar dibuat sedemikian rupa supaya orang karyawan, UKM, ya pedagang ini mampu gitu loh. Yang nggak bankable aja bisa mampu gitu, karena ada cara bayar yang sangat lunak. Ya mungkin nanti akan disampaikan oleh marketingnya langsung, karena saya udah dengar langsung, saya udah lihat, dengar, rasakan, datang ke sana, makan sekeluarga. Jadi saya melihat yang pertama visinya daripada developer ini sangat bagus. Yang kedua, Bapak Ibu teman-teman ya, saya melihat ya di sini lokasi sangat strategis gitu. Jadi kita sebagai tempat tinggal atau tempat transit ini sangat cocok ya, istilahnya artinya kita punya huniannya eksklusif, harganya terjangkau, tapi kita aksesnya gampang, mau kemana, ke jalan tol gampang, ke rumah sakit gampang, kemana-mana gampang. Itu yang kedua, saya melihat value yang diberikan oleh developer adalah visi misinya yang cukup baik ya, memberikan hunian idaman. Yang kedua adalah value-nya bagaimana memudahkan orang gitu untuk memiliki hunian ini, tapi strategis, tempatnya aksesnya gampang dicapai. Nah yang ketiga, saya melihat bahwa di tempat ini ada satu peluang gitu loh. Maksudnya entah kita investasi ya sebagai investor ya. Di sini ini perlakuannya memang eksklusif. Jadi memang karena apartemennya itu nggak bisa buat harian, mingguan, bulanan tuh nggak bisa. Memang dia disewanya buat setahun. Jadi artinya memang family. Mohon maaf ya, konotasi apartemen itu di daerah-daerah tertentu itu kesannya negatif gitu. Tapi di sini kagak. Di sini saya lihat di family. Yang datang family, yang sewa family. Itu yang saya melihat kenapa saya sampai keliling-keliling ya. Biasanya saya malas gitu, ke dalam itu malas untuk melihat. Ini saya sampai lihat ke dalam, sampai lihat fasilitas, sampai saya makan di keluarga di situ. Dan beberapa kali. Jadi 3 hal ini yang saya melihat bahwa impresa saya kepada Victoria itu baik, sangat baik, bagus.
Wow, luar biasa. Thank you so much, Pak Suherman, atas pandangannya. Wow, Pak Suherman, satu pertanyaan terakhir nih, Pak Suherman. Ya. Pak Suherman, kalau boleh saya tahu nih, Pak Suherman, dan juga bisa berbagi kepada teman-teman di Rahasia Investasi Sukses, apa sih rahasia suksesnya Pak Suherman? Apa tadi, sorry Pak, bisa diulang Pak? Mohon maaf. Apa rahasia suksesnya Pak Suherman nih? Oh iya, ya sebelum rahasia sukses ya saya ceritakan dulu. Iya. Saya pernah jadi developer di Bali selama 2 tahun. Ya, saya membangun kondotel dan saya gagal terpuruk ya, nanggung hutang ya, dan 2 tahun nggak digaji. Jadi saya melihat dari situ, saya beberapa kali lah pernah bangun bisnis laundry dikhianatin, hancur. Jadi beberapa kali pernah ngalamin. Jadi tadi kan Pak Ruby tanya, apa sih kiat-kiat suksesnya gitu. Nah, sebelum mencapai ke kiat sukses, saya sharingkan dulu bahwa saya pernah gagal di bisnis developer property. Saya pernah gagal di bisnis flip, ya, ngeflip. Ya, salah ngeflip. Jadi artinya beli properti, lelang, direkondisi, nggak laku-laku. Jadi marginnya kepotong. Yang ketiga, pernah bisnis laundry dikhianatin sama yang punya tempat, ya diusir. Jadi apa sih yang membuat saya survive gitu sampai dengan hari ini? Saya tetap cinta properti, saya tetap suka ngajar properti, bahkan saya mau menulis buku tentang dunia properti. Kenapa gitu sampai dengan hari ini? Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman, saya merasa bahwa ini sebenarnya bukan success story-nya saya. Saya merasa bahwa ini sebenarnya orang lain juga lakukan gitu hal yang sama. Yang pertama, saya adalah selalu positive thinking. Saya mensyukuri apapun yang terjadi. Saya pernah gagal di developer, pernah bangkrut, pernah miskin, pernah hidup susah, pernah sengsara, pernah kerja sama orang dimaki-maki. Jadi saya melihat, saya pertama adalah positive point bahwa saya selalu bersyukur, positive thinking. Seburuk-buruknya saya, sejatuh-jatuhnya saya, sehancur-hancurnya saya, masih ada yang di bawah saya. Jadi kita jangan lihat ke atas melulu, kadang-kadang kita mesti lihat ke bawah. Jadi saya melihat bahwa yang pertama, Bapak Ibu teman-teman semua, Pak Ruby, apapun kondisi kita saat ini, kita jangan lihat ke bawah. Lihat banyak orang lain, teman-teman kita jauh lebih Pak. Kita lihat ke atas adalah kita bersyukur bahwa kita masih bisa hidup, masih bisa ngobrol-ngobrol, ketemu di online ya seperti ini di lewat Zoom, lewat video, ya kita masih bisa sehat, itu kita bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, ya kita gembira, ya itu jadi obat yang mujarab loh Bapak Ibu teman-teman, Pak Ruby. Auranya beda, selalu ada jalan keluar gitu loh. Selalu ada jalan keluar. Ya, yang pertama adalah teman-teman kita harus, resepnya apa sih sukses ini di masa pandemi? Bersyukur. Saya bersyukur sekeluarga kemarin lolos dari maut karena sekeluarga kena COVID. Jadi teman-teman, yang pertama kita harus bersyukur. Yang kedua, teman-teman, kita harus berbagi, teman-teman. Pertama bersyukur, kedua sharing, berbagi, share. Apapun, Pak mungkin saya nggak ada uang sekarang ini, ya nggak harus uang Bapak Ibu, perhatian, persaudaraan, silaturahim, sapaan, itu udah berbagi kepada orang Bapak Ibu teman-teman. Ya, jadi yang pertama adalah kita bersyukur, apapun kondisi kita, apapun masalah kita, Tuhan pasti akan ada solusi buat kita. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, kita harus berbagi Bapak Ibu. Kita ada di dunia ini, pasti ada grand planning dari Tuhan yang Maha Esa buat Bapak Ibu, saudara semua, buat Pak Rui, buat saya. Pasti ada grand rencana yang besar yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya, buat kita semua. Maka kita harus berbagi buat orang lain. Kenapa? Kalau kita berbagi, kita tuh sudah memiliki apa ya? Hidup kita tuh menjadi berarti, bermakna, dan berkelanjutan, Bapak Ibu teman-teman. Hidup di dunia cuma sementara. Semasa kita hidup, kalau bisa berbagi. Saya jadi sukarelawan, saya juga jadi donor juga untuk COVID ini, Bapak Ibu teman-teman. Ya, sebenarnya itu buang waktu. Tetapi ya apa yang bisa kita lakukan, kita berbagi. Sama seperti dengan hari ini saya diundang ya oleh Prince untuk berbagi kepada Bapak Ibu semua. Apa yang saya tahu, apa yang bermanfaat buat orang, saya berbagi. Dan gratis Bapak Ibu. Ya. Jadi kita tanpa pamrih gitu.
Ya, tapi kalau bicara profesional yang berbayar. Tapi kalau khusus Bapak Ibu kita di masa pandemi ini, kalau bisa berbagi apapun, nggak harus uang, nggak harus materi, perhatian, kasih sayang, atensi, informasi-informasi yang berguna, edukasi orang, kita berbagi. Ya, teman-teman, yang pertama adalah success story yang teman-teman mesti lakukan. Kita mau meng-create success story kita di masa depan. Kita mau meng-create dari hari ini success story kita itu, pertama mulai dengan bersyukur. Yang kedua, teman-teman harus berbagi. Luar biasa. Syukur. Keren banget. Saya bersyukur nih bisa ngobrol sama Pak Suherman nih. Wow. Dan pastinya dari ilmu ini akan dibagikan, Pak Suherman. Terima kasih sekali lagi Pak Suherman. Sukses buat Pak Suherman dan juga keluarga dan juga bisnisnya. Thank you so much sudah berbagi nih di Sahabat Rins juga. Sekali lagi sukses dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan program ini, dan jika teman-teman rasa ini bermanfaat nih dan teman-teman bisa share juga ke banyak orang supaya terjadi terobosan khususnya di dunia properti ya Pak Suherman ya. Biar properti di Indonesia makin jaya, makin sukses. Karena kita percaya bahwa properti ini kan banyak mempengaruhi industri-industri lainnya. Ya kan, mungkin dari semen, bata, dan lain-lain. Banyak, ada ratusan industri ya Pak ya. 179 industri Pak. 179 industri. Jadi ketika propertinya terus bangkit, ya kan, industri lain juga bangkit, dan juga Indonesia bangkit. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan Rahasia Investasi Sukses. Terima kasih Pak Ruby. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman dan juga ada Pak Suherman. Bye-bye.